Oke. Materinya hari ini kita lanjut ke pembahasan tentang free time. Jadi di sini ya kita bisa menggunakan vocabulary, ya, kata keterangan frekuensi. Ya, kata keterangan frekuensi ini menunjukkan seberapa sering ya kamu melakukan sesuatu. Dari sesuatu hal itu apakah menjadi sangat sering atau yang disebut dengan always, sampai yang sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, yaitu never, tidak pernah. Ya. Jadi ini adalah vocabulary untuk adverbs of frequency. Jadi bisa dilihat di sini, ya, always itu 100%, artinya sering ya, atau selalu dikerjakan. Usually itu biasanya. Ya, mungkin sekitar 80% biasanya. I usually eat dinner at 7 p.m. Ya, kemudian di sini ada often. Ya, I often walk to work unless it's raining. Ya, aku jarang pergi ke kantor kecuali hujan. Kemudian I sometimes go shopping on the weekend. Di ini mungkin sekitar 20-30% ya. Aku kadang-kadang pergi berbelanja di hari pekan, di akhir pekan. I never go to the gym. I am too lazy. I'm too lazy. And never di sini karena di sini 0%, jadi tidak pernah. Aku tidak pernah ke gym karena aku terlalu malas. Aku terlalu malas ya. Nah, bagaimana cara membentuk adverbs of frequency? Jadi kata keterangan waktu, time phrases ini, frasa waktu, itu biasanya diletakkan at the end ya of sentence, di akhir, using menggunakan adverb of frequency. Contohnya adalah seperti ini. Subjeknya adalah I, adverb of frequency-nya adalah always, activity-nya adalah watch television, dan time phrase-nya adalah at night. Jadi time phrases-nya itu atau frasa waktunya itu diletakkan di akhir kalimat. Ya, sampai sini kira-kira paham nggak nih Kak Titi? Paham. Paham ya. Dan selanjutnya kita coba untuk menyusun kalimat ya sesuai dengan urutannya. Ordernya ini seperti ini. Jadi setelah subjek ada adverb of frequency. Adverb of frequency-nya yang ini ya. Always, usually, often, sometimes, sama never. Ya, kemudian activity-nya atau kata kerjanya, baru terakhirnya adalah at night atau time phrase-nya. Sebagai contoh, for example, sebagai contoh ya, he always plays tennis in the morning. Always-nya setelah subjek. Kemudian ini kita lihat ya, play ini ada tambahan S. Kenapa pakai S? Karena ini masih present simple. Karena subjeknya adalah he. Tennis in the morning. Jadi activity-nya adalah tennis dan time phrase-nya adalah in the morning. Oke, selanjutnya number 1, Kak Titi. We never go to the mall. Ya, we never go to the mall. Number 2. Number 2, Sally and Ken usually cycle to work. Ya, Sally and Ken usually cycle to work. Number 3. Number 3, my sister often walk outside. My sister often walks outside. Nah, selanjutnya di sini ya, kita masuk ke audio. Listening to audio and match the pastime to its frequency. Yang termasuk pastime ini kira-kira tahu nggak? Pastime ini artinya apa? Waktu yang dilakukan pada saat itu? Bukan. Jadi pastime itu artinya hiburan ya. Oh, hiburan. Hiburan. Oke, ya kita masuk ke listening section ya Kak Titi ya. Oke.
So, Ben, how do you spend your free time? Okay, well, I do different things. I don't watch TV every day. I sometimes watch TV on the weekend. And do you read books? Of course, I read 1 or 2 books every week. I go to work by bus, so I usually read books then. And how about computer games? Do you play those? No, I don't. I never play them. I haven't got any. Ah, interesting. Do you go shopping? Yes, I work downtown, so I usually go shopping at lunchtime. I don't go shopping every day. And what about sports? Well, I often play basketball with my friends. Anything else you enjoy doing? I love cooking. I always cook dinner at home. Oke, dapat kan? Dapat. Oke. Yang number 1, Number 1, I usually walk by bus. I usually apa? I usually walk by bus. Walk by bus. Walk ya. Number 2, Number 2, I never play game. I never buy games ya. I never. Okay, number 3, Number 3, shopping. Sebentar. Oh. Number 5, always cook lah. Number 5 dulu boleh, Miss? number 5-nya lupa. Number 3 sebentar. Number 5, always cook. Number 5, always cook. Selanjutnya number 4, often. Number 4, often. Number 3, usually. Number 3, usually. Oke. Ya. Selanjutnya kita mengisi yang kosong di sini ya, kata-kata yang kosong ini. Dan sebutkan kalimatnya secara nyaring gitu ya. Contohnya yang di atas ya. Simon always play tennis on Fridays. Sini Simon yang di tabel sebelah kiri. Terus nih Simon ada di always. Jadi artinya Simon always jawabannya. Kemudian ini adalah he sometimes. Jadi Simon ini diganti dengan subjek pronoun, yaitu he. Kemudian sometimes karena tabelnya ada di he sometimes go skiing in the winter. Ya, kalimat selanjutnya sudah ada, jadi tinggal dibaca aja. Okay, for number 1. Nico usually swims after work. Nico usually swims after work. Yes. He never watches TV on the weekend. Yeah, he never watch television on the weekend. Number 2. Number 2, Mike often goes surfing in Hawaii. Surfing apa surfing, Miss? Surfing. Surfing. Tetap surfing. Ya, artinya apa surfing? Surfing berselancar. Ya, Mac often goes surfing in Hawaii. She sometimes dances all night. She sometimes dances all night. Number 3. Number 3, Alma always read on vacation. Yeah, Alma always reads on vacation. She sometimes plays golf on Sundays. Yeah, she sometimes plays golf on Sunday. Number 4. Carrie usually goes to bed late. And she usually goes to bed late and she never eat breakfast. Eats ada S-nya ya.
eats. Oh ya, Ya. she never He eats never eat breakfast. breakfast. Oke, Breakfast. sudah benar ya? Correct. Artinya ini Kak Titi artinya sudah paham ya. Nah, bagaimana cara membuat ya kalimat tentang free time? Jadi di sini kita bisa menggunakan frasa ya ketika kita bertanya kepada seseorang menggunakan waktu ya, seringan, frekuensi with which someone does an activity. Ya, dengan seseorang itu apakah dia melakukan aktivitasnya dan ketika waktunya itu lebih spesifik saat dia sedang memulainya. Contohnya adalah how often do you go on vacation? Ini kan kita menggunakan how often ya untuk bertanya sesuatu hal yang apakah itu sudah sering dilakukan ya, seberapa sering gitu. Seberapa sering dia pergi berlibur atau liburan. Jadi cara menjawabnya bisa menggunakan seperti ini. I usually go on vacation once a year. Jadi kita gunakan nih ya frasanya vocabulary-nya tadi yang sebelumnya. Selanjutnya, when do you go running? Ya, jadi ini bentuk lainnya. Yang pertama adalah how often. Yang kedua kita bisa menggunakan when. Jadi kita menggunakan when ketika kita bertanya tentang harinya atau jamnya. Ya. Jadi kalau how often itu bertanya tentang seberapa seringnya. Seberapa sering. Ya. Kalau when artinya kita bertanya tentang harinya atau jamnya. Ya. When do you go running? I go on Thursday night. Coba dibaca Kak Titi untuk further examples. How often do you go to the beach? Not very often. When do you go to the gym? On Tuesday and Fridays. Fridays? Tuesdays and Fridays. Tuesdays. Oh, on Tuesdays and Fridays. Ya, artinya apa? Coba ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Seberapa sering kamu pergi ke pantai? Tidak sering. Not very often, tidak sering ya, Miss ya? Tidak sangat sering, ada very-nya ya. Oh, tidak sangat sering ya. Selanjutnya. Kapan kamu pergi ke gym? Pada hari Sunday, Monday, Rabu dan Jumat. Tuesday, Selasa. Oh, Selasa. Pada hari Selasa dan Jumat. Ya. Kalau ada S-nya di belakang Tuesday artinya apa? Itu simple present nggak sih, Miss? Bukan. Jadi ini artinya selalu di hari itu. Jadi dia pergi ke gymnya itu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Oh gitu. Ya. Selanjutnya, coba kita menjawab ya menggunakan pertanyaan yang tepat ya untuk jawaban ini. Contohnya adalah how often does Jack go running? Ya, about twice a week. Jadi kita di sini bertanya kan seberapa sering. Jadi kalau jawabannya itu berupa hari atau jam, pertanyaannya pasti menggunakan when. Tapi kalau seberapa sering, itu ya 5 times a week, about twice a week, itu kan artinya bertanya seberapa sering. Jadi di sini kita bisa menggunakan pertanyaannya menggunakan how often. Ya. Contoh untuk number one, tadi contohnya udah, sekarang lanjut untuk number one. How often do they go to work? 5 times a week. Jadi, seberapa sering mereka pergi bekerja? Mereka pergi bekerja 5 kali seminggu. Number 2, when do you get up? At 7:30 a.m. Yeah. Number 3. Number 3, how often do you go on vacation? About twice a year. Yeah. Berapa sering kamu pergi jalan-jalan? 2 kali setahun. Yeah. Number 4, when do they go shopping? At 7 p.m. Yeah. Number 5, how often do you visit Miska? Once a month. Seberapa sering kamu mengunjungi Mika?
Miska. Sekali sebulan. Miska, ya. Sekali dalam sebulan. Sebulan. Ya, sudah benar. Selanjutnya kita coba menggunakan how often dan when. Ya, di sini sudah ada jawabannya, jadi kita menuliskan pertanyaannya. Ya, contohnya adalah she goes dancing twice a week. Ya, jadi jawabannya. Jadi kira-kira kalau jawabannya seperti ini, kira-kira menggunakan apa pertanyaannya? Ya, how often does she go dancing? Jadi kita menggunakan often karena ada twice a week. Sini pakai how. Untuk number 1, Kak Titi. They visit their grandparents on Saturdays. When they visit their grandparents, benar nggak, Miss? Betul. Ya, when they. Jadi kenapa when? Karena di sini jawabannya ada kan On Saturday. Saturday. Ya. Karena dia bertanya tentang hari atau jam, jadi pakai when. Number 2. When. Number 2, we go skating during the winters. How often we go skating? Ya, how often? We go skating. Pakai ini. Kalau kalimat pertanyaan kan pakai do atau does. How often? How Do. often do we go skating? Ya, Benar gitu, Miss? betul. Nah, how often do we go skating? Skating. Number 3. Number 3, he usually plays hockey 3 times a month. How often does sebentar. Tadi udah benar. How often does he usually plays hockey? Ya. How often does he usually plays hockey? Play hockey. Jadi nggak pakai S ya kalau kalimat pertanyaan. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau kalimat jawabannya atau jawabannya statement positif baru pakai S. Jadi kalau pertanyaan itu nggak pakai S. Oh gitu. Pertanyaan sama negatif ya. Nah. Number 4. Number 4, you go shopping on Fridays. When you go shopping? When do you go? Oh yeah. When do you go shopping? When do you go shopping? Number 5. Number 5, they see their parents every weekend. How often do they see their parents? How often do they see their parents? Number 6. Number 6, he never walks the dog. He never walks. How often does he walks the dog? Yeah. So, how often does he walk the dog? Number 7. Number 7, we sometimes go skating on the lake. How often does we go skating on the lake? Yeah. How often do ya? Do ya? Do kan we. Jamak. Oh yeah. Yeah. Do we go skating on the lake? On the lake. Ya, selanjutnya kita masih ada exercise ya. Di sini sudah ada kalimat jawabannya yang kita perlukan. Tugasnya kita adalah membuat kalimat pertanyaannya. Ya, jadi kalau ada masih sama seperti yang tadi, ya kalau ada jam atau waktunya, jam atau harinya pakainya adalah when, tapi di luar itu pakainya how often ya. Contohnya di sini, how often do you listen to music? How often? I listen to music every night. Ya. Number 1. Number 1. I do yoga on Monday night. When do you do yoga? Ya, Monday nights ada S-nya. Monday nights. Ya. Number 2. Number 2. I sometimes go to the movies. How often do you go to the movies?
How often do you Do go you yeah, go to the to the movie? movies? Number 3, I go skateboarding 3 times a month. How often do you go skateboarding? How often do you go skateboarding? Tuh. Number 4, I Arif. Bacanya gimana, Mas? Arif apa Arif? arrive. Arrive. I arrive at work at 8 a.m. When do you arrive at work? When do you arrive at work? Yeah. Number 5, Number 5, I usually go surfing once a week. How often do you usually go surfing? yeah. How often do you usually go surfing? Ya, selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu likes and dislike. Ya, jadi kata kerja yang kita gunakan untuk likes dan dislike adalah love, like, dan hate ya. Untuk mengekspresikan perasaan kita terhadap sesuatu. Kita bisa menggunakan ketiga kata kerja tersebut ya dengan kata benda atau kata kerja dengan bentuk ing atau disebutnya gerund ya. Nah, kalau ini kan artinya likes dan dislike itu adalah hal yang disukai dan yang tidak disukai. Ya, dislike ini artinya tidak disukai, tapi dalam conversation, dalam speaking, yang lebih sering digunakan adalah do not, atau don't, ya, atau does not, atau doesn't. Ya, walaupun sebenarnya dislike ini adalah bahasa Inggris yang benar gitu ya, tapi jarang digunakan ketika dalam conversation. Ya, kemudian di sini juga kita bisa menggunakan kata kerja tersebut ketika kita membicarakan tentang kata benda. Contohnya adalah she likes tennis. Ya, kenapa pakai S? Karena ini masih simple present ya. Kalau untuk subjeknya she. Si dia menyukai olahraga tenis. Ya. Kemudian I love chocolate. Love di sini artinya benar-benar sangat suka. Ya, jadi kalau urutannya itu likes itu di bawah, like itu di bawah, yang di atasnya adalah love. Jadi levelnya love itu lebih tinggi daripada like ya. Sangat-sangat suka. Beda kayak misalnya Kak Titi baru suka sama orang, sama love kan itu jauh ya bedanya. Jadi love itu lebih tinggi tingkatannya daripada hanya like ya. Oh gitu. Ya, selanjutnya di sini adalah Max doesn't like pizza. Kemudian ada satu lagi, they hate coffee. Nah, hate ini tingkatannya lebih tinggi daripada doesn't like. Ya, sama kayak misalnya aku nggak suka sama orang itu. Sama satu lagi, aku benci sama orang itu. Artinya benci itu sudah levelnya tuh udah lebih tinggi daripada hanya tidak suka. Jadi kita juga bisa ya menggunakan do not ya atau don't atau does not ketika dipandingkan menjadi doesn't untuk membuat kalimat bentuk negatif. Selanjutnya untuk further examples, boleh dibaca Kak Titi? Okay. I love fries. Mm-hmm. The cat doesn't like its food. You don't like baseball. Oliver hates board games. Ya, coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Fries, aku suka kentang. Kentang apa? Kentang goreng. Ya, selanjutnya. Kucing itu tidak suka makanan. Makanan siapa? Makanan kucing. Ya, makanannya. Ya, jadi itu makanannya. Makanannya kucing ya. Selanjutnya. Kamu tidak suka baseball. Ya, olahraga baseball. Selanjutnya. Oliver benci board game. Board game itu apa, Mas? Board game permainan apa? Permainan papan. Seperti apa contohnya permainan papan? Pingpong. Monopoli, bukan? Oh, monopoli. Ya, kalau pingpong kan permainan yang ada mejanya ya. Jadi monopoli, ular tangga. Kalau kamu suka dengar kartu Uno, ya Uno card itu Uno, juga termasuk board games ya. Oh gitu. Yes. Ya, jadi kalau permainan board games itu kan dia ada papannya tuh. Maksudnya kayak permainan ular tangga kan ada kayak, bukan papan nih, istilahnya apa namanya, kayak kertasnya gitu loh. Kertas yang tebal itu kan kita sebutnya papan.
board. Ya enggak sih? Kalau misalnya monopoli itu kan ada papannya gitu kan, bawaannya gitu. Sama ular tangga itu kan biasanya ada bawaannya gitulah untuk main ular tangganya. Ada sih. Jadi itu namanya board games. Board game. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke listening lagi ya Kak ya. Dan kita akan menyocokkan, tidak perlu pakai listening kayaknya, langsung aja. Match the pictures to the correct sentences. Contohnya di sini adalah Sam doesn't like TV. Karena apa? Karena duduknya tuh saling membelakangi. Ya. Jadi kita tahu kalau dia itu tidak suka sama TV. Selanjutnya, number 1 apa? Number 1, Ava and Elsa love the mountains. Mountains. Mountain. Mountains, bukan mountains. Mount, jadi bacanya mount. Ya, tains. Mountains. Ya. Number 2. Number 2, Sania hates mice. Ya, mice apa artinya? Mice apa? Mice kecoa bang? Apa tikus ya, Mice? Tikus. Tikus apa nih artinya? Tikus. Kalau tikus yang kamu tahu kan apa bahasa Inggrisnya? Mouse. Tikus Mouse. mouse. Ini untuk 1 tikus. Kalau 2 tikus itu mice. 2 atau jamak ini jadi bentuk plural ya. 2 atau lebih tikus tapi bentuknya jamak. Artinya lebih dari 1. Ya. Kalau tikus aja 1, ini pakainya apa? Mouse. Mouse. Ya, single atau tunggal. Jadi ini adalah mice, ini adalah bentuk plural, ya, bentuk jamak. Kita lihat di sini ada 2 tikusnya. Ada 2 tikus. Ya, jadi sebutannya adalah mice. Mice. Bahasa Inggrisnya. Shania hates mice. Hates mice. Number 3. Number 3, Manuel likes his book. Manuel mana? Oke. Yes. Number 4. Number 4, cats don't like the rain. Ya, the rain. Oke, sudah bagus ya. Selanjutnya kita di sini membuat bentuk negatifnya dari kalimat di samping kiri menggunakan doesn't atau don't sesuai subjek ya. Jadi yang pertama bagi contoh adalah Jack likes London. Ini kan kalimatnya positif nih. Karena tidak ada kata tidak. Kita buat menggunakan kalimat negatif yang ada kata tidaknya, tapi karena di depan ini ada Jack, maka di sini bisa menggunakan doesn't. Doesn't. Ya. Selanjutnya number 1. Berarti kalau Imelda hates pasta, Imelda doesn't hates pasta. Jadi hates-nya S-nya dihilangkan kalau bentuknya negatif. Imelda doesn't hate pasta. Iya. Number 2. Tidak benci pasta gitu ya. Iya. Number 2, my dog doesn't love steak. Steak bacanya, bukan steak. 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 Ya. Number 3. Number 3, our grandfather doesn't like coffee. Ya. Number 4. Number 4, I don't love the sea. Ya. Number 5. Number 5, Sam and Jane doesn't hate hockey. Jadi doesn't itu kan hanya untuk subjek tunggal. Oh iya. Does. Kita mulai dari does-nya aja deh. Ini kan hanya untuk tunggal. Sementara untuk do ini untuk jamak. Ya. Coba kita lihat nih. Sam dan Jane ini ada berapa orang? 2 orang. Berarti do ya, Jadi Miss ya? dia masuknya jamak kan? Do. Don't. Ya. Kayaknya don't. Sam and Jane don't hate hockey. Ya. Number 6. Number 6, you doesn't like the countryside. Ya. Walaupun you ini memang 1 orang, tapi dia termasuknya jamak ya. Don't. Jadi karena tahu ya harusnya siapa aja nih yang pakai do sama does. Jadi yang pakai does itu kan she, he, dan it.
Jadi di luar itu dia pakainya adalah do. I, you, We, they. we. Ya, betul. Jadi ini memang harus selalu diingat ya. Rumusnya itu mengulang aja kita kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ya, number 5. Number 5. Number berapa? Number 6. Jadi pakai You don't like the countryside. ya. Number 7. Number 7. We don't like our new cell phone. Cell phones. Cell Ada phones. S-nya. Oh ya. Ya, cell phones ya. Sudah benar, cuma masih ada huruf S yang ketinggalan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke listening audio ya. Kita akan mendengarkan Ana. Ini akan berbicara di radio chat tentang apa yang dia suka dan dia tidak sukai. I'm Matt D, and this is Radio Chat. Today in the studio, we have the Hollywood actress Anna Thompson. Hello, Anna. Hi there. So, Anna, this show is called Love It or Hate It. So, to start with, do you like my hat? I'm sorry, I don't. But I like your glasses. Thanks. Anna, do you like hockey? No, I don't. I never watch it. I like golf. It's a good game. Okay, Anna. Next question. Do you like actors? That's a difficult question. Do I love them or hate them? Well, I like some of them, but not all of them. Great. Any names? No! Pizza. Do you love it or hate it, Anna? I love it, especially in Italy. I always eat pizza in Rome. It's amazing. Do you love or hate snakes? I like them. They're okay. I don't like spiders. Great. Thanks for joining us today, Anna. Oke, udah dapat semuanya, Kak? Oke. Number 1. Mm-mm. She doesn't like hockey. Oke. Number 2. Number 2. Anna likes some actors. All actors. Some All actors actors. or all actors? Some actors. Some actors. Number 3. Number 3. She loves pizza. Mm-mm. Number 4. She doesn't like spiders. 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 Spiders artinya apa? Laba-laba. Iya, laba-laba. Oke. Selanjutnya masih untuk di likes dan dislike dengan gerund. Gerund itu kata kerja dengan bentuk ing. Ya, kata di sini bisa ya menggunakan kata kerja untuk like dan hate dengan disandingkan dengan gerund ketika kita mau membicarakan tentang aktivitas. Contohnya adalah they like playing chess. Ya, artinya mereka suka bermain catur. I love swimming. Aku sangat suka berenang. Ed doesn't like cycling. Ed tidak suka bermain sepeda. Atau tidak suka bersepeda. She hates shopping. Dia benci berbelanja. Selanjutnya Kak Titi dibaca untuk further example-nya, kemudian ditranslate ya ke dalam bahasa Indonesia. Vi and Lou love playing golf. Langsung ditranslate, Miss. Vi dan Lou suka bermain golf. Suka? Elliot. Suka kan like ya? Love apa? Sangat suka. Sangat suka, oh gitu. Vi dan Lou sangat suka bermain golf. Elliot loves watching birds. Elliot sangat suka melihat burung. Yeah.
I don't like working late. Aku tidak suka bekerja terlambat. Ya, Terlambat bekerja. working You late like- itu bukan terlambat bekerja. Lembur ya istilahnya. Oh, begadang. Begadang ya. Oh, Jadi aku tidak kita suka bisa lihat begadang. ya. Kita bisa lihat di sini kan jendelanya itu gelap, Ada nggak ada bulan. bulannya, terus dia masih kerja. Artinya itu working late itu kayak lembur gitu ya. Oh, Kerjanya gitu. tuh sampai malam, sampai late gitu. Oh, gitu. Mm-mm. You like drinking coffee. Kamu suka minum kopi. Ya, kamu suka minum kopi. Ya, selanjutnya kita coba masuk ke listening lagi. Ya, kita cocokkan gambar di sebelah kiri, gambar di sebelah kanan dengan statement yang di sebelah kiri. Hi, I'm Jill. My likes and dislikes. Well, I don't like getting up early in the morning, but I love walking my dog. It's great exercise. Ya, jadi Jill loves walking her dog ya. Ini. Selanjutnya kita masuk ke number 1. I'm Samuel. I love riding my bike. I do it about 3 times a week. But my bike gets dirty a lot because I ride it in the countryside and I hate cleaning it. Yang mana Kak? Di Samuel hates. Gak suka sepedanya rusak, bener gitu gak sih, Miss? Tidak suka membersihkan sepeda ya. Oh, tidak suka membersihkan sepedanya. Ya, Samuel hates, apa tadi dia bilang? Dirty riding cycle apa gimana sih? Dirty riding? Coba kita ulang lagi. I'm Samuel. I love riding my bike. I do it about 3 times a week. But my bike gets dirty a lot because I ride it in the countryside and I hate cleaning it. And I hate, Cleaning it, ya, cleaning it. Dia tidak suka membersihkan membersihkannya. apa? Karena dia bersih. Sepeda ya. Dia sukanya pakai aja. Mm-mm. Oke, selanjutnya number 2. Hello, I'm Josh. I don't like going to college because the teachers aren't very interesting. But I love playing my guitar. I do that in the evenings at home. Yang mana? She love playing guitar. B. Number 2. Yes, number 2. B. She love playing guitar. Josh kan nama perempuan, nama laki-laki. Josh laki-laki nggak sih, Miss? Iya. Jadi he ya. He loves He. playing guitar. Mm-mm. Okay, number He love 3. playing guitar. Hi there. I'm Davina. I like making cakes. I make them for all my friends' birthday parties. But I don't like eating them. There's too much sugar in them. Ya, Davina doesn't like Masak cake, bikin cake. baking Tapi cake. dia Ya. Baking itu bukan memasak tapi membuat kue. membuat kue. Baking itu sebenarnya kan dimasukkan dipanggang, dimasukkan di dalam oven. Jadi tidak dimasukkan di stove, di kompor gitu enggak ya. Jadi yang mana gambarnya? Yang sih bukan, Miss. Ya, betul. Tapi dia nggak suka makannya karena mengandung gula yang berlebih. Ya, gulanya sangat tinggi ya. Selanjutnya number 4. Hello, I'm Daniela. I'm not sure about my likes and dislikes. I like drinking tea, and I don't like doing exercise. How's that? Ya, yang mana? Yang A,
Apa I itu? like drinking tea. I like drinking tea, but I don't like exercise. Dia nggak suka olahraga. Ya, betul. Selanjutnya coba dibaca nih Kak Titi. Read the article and answer the question. Clubs and societies. Societies. Clubs and societies. An Alton student tells us about some local clubs. I am Mark Watson, and I am at Alton University. This is the first week of classes, and students are trying lots of activities. This is what I think of them. Chocolate Club. Do you like chocolate? Well, the people in this club love it. I don't like chocolate, so this club is not for me. They make chocolate cakes and chocolate drinks. Dancing Club. My girlfriend loves this club. Mhm. She goes twice a week. It is great exercise, but I hate it because I'm very clumsy. Computer Gaming Club. I love playing computer games at home. I really like playing with other people too. So I like this club. There are lots of players there every week. Chess Club. I love playing chess. I go to this club because it's a lot of fun. The players are very good, so I don't win very often. It makes me a better player. Skateboarding Club. This is a fantastic club where you can learn from great skateboarders. This club meets 3 times a week and it's a great place to make new friends. I love it. Ya, dari artikel ini ada nggak kata yang tidak diketahui artinya atau sangat Very, bingung? very Mana? clumsy apa, Miss? Clumsy, Very tangguh. clumsy. Karena kalau Tangguh. very tinggal ditambahin apa sangat canggung. Oh gitu. Ada lagi nggak? Sangat canggung. Nggak ada sih, Miss. Society apa artinya? Sosial? Bukan. Sosialita maksudnya? Society itu kan kalau society-nya society ini artinya masyarakat. Oh, masyarakat. Kalau society, kalau societies artinya masyarakat. Jadi dia ini bentuk jamak. Ya, Oh gitu. masyarakat. Jadi clubs dan masyarakat. Masyarakat. Oh gitu. Ada lagi nggak yang lainnya? Sebentar. So I don't win very often. Berarti kan jadi saya tidak menang, tidak sering menang maksudnya. Iya, saya tidak sering menang. Sudah sih, Miss. Fantastic. Fantastic, menakjubkan. Ya. Oke. Coba diartikan, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Klub dan masyarakat. Seorang murid Alton bercerita tentang beberapa lokal klub. Bercerita gitu, benar, Miss? Ya, bercerita tentang klub-klub lokal atau klub lokal itu kan artinya tempat ya. Klub-klub setempat. Ya. Saya Mark Watson dan saya seorang murid di Universitas Alton.
Ini adalah minggu Bentar. pertama. I am at. Aku berada di Oh gitu. Universitas Alton. Aku berada di Universitas Alton. Mm-mm. Ini adalah minggu pertama dari classes. Maksudnya Classes dari apa? kelas. Kelasnya. Dari Ya, minggu kelas-kelasnya. pertama dari kelasnya dia. Oh gitu. Lanjut. Dan murid-murid mencoba beberapa aktivitas. Mm-mm. Ini adalah apa yang saya pikir tentang mereka. Ya. Klub coklat. Mm-mm. Apakah kamu suka coklat? Baiklah, beberapa orang di klub ini suka itu. Suka coklat maksudnya. Mm-mm. Saya tidak suka coklat. Jadi klub ini tidak untukku. Ya, bukan untukku. Mereka bukan untukku. Mereka membuat coklat cakes Coklat dan cake sampai coklat cake. kue coklat. Mereka Ya, membuat kue mereka coklat kue dan coklat dan minuman coklat. ya. Dancing club, Mm-mm. klub dansa. Jadi pacarku sangat suka klub ini. Mm-mm. Dia selalu pergi 2 kali seminggu. Mm-mm. Ini adalah olahraga yang hebat. Tapi aku tidak suka karena aku sangat canggung. Ya. Ke komputer gaming club. Komputer gaming itu maksudnya permainan komputer, klub permainan komputer. Komputer gaming club. Jadi itu kalau klub itu kan sebenarnya semacam komunitas ya. Komunitas permainan komputer. Komunitas permainan komputer. Aku suka bermain komputer di rumah. Sangat suka ya, love. Oh ya, aku sangat suka permainan komputer di rumah. Bermain komputer di rumah. Aku sangat suka bermain dengan orang lain. Ya, juga. Tuh. Oh ya, aku sangat suka bermain dengan orang lain juga. Jadi, aku suka klub ini, komunitas ini. Mm-mm. Di sana banyak sekali pemain setiap minggunya. Iya. Klub catur, komunitas catur. Aku sangat suka bermain catur. Mm-mm. Aku pergi ke komunitas ini karena ini sangat lucu, sangat seru, Bukan. menyenangkan. Kalau lucu itu kan funny. Kalau ini fun iya, aja menyenangkan. Karena sangat menyenangkan. Pemain-pemainnya sangat bagus. Jadi aku tidak sering menang. Aku tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Tidak Jadi aku sering tidak menang pernah. atau tidak senang menang ya. Jadi aku tidak pernah menang. Itu membuatku menjadi pemain terbaik. Pemain yang lebih baik. Yang lebih baik. Komunitas skateboard. Ini adalah komunitas yang menakjubkan, di mana kamu dapat belajar dari skateboarder handal. Benar gitu, Miss? Iya. Komunitas ini, gimana sih? Komunitas ini bertemu setiap 3 kali seminggu. Mengadakan itu ya pertemuan. Mengadakan pertemuan setiap 3 kali seminggu. Dan ini tempat yang sangat hebat untuk kamu mencari teman baru, maksudnya gitu. To make new friends, untuk membuat bertemu atau membuat pertemanan baru. Oh gitu, untuk membuat pertemanan baru. Saya sangat suka itu. Iya. Selanjutnya coba kita menjawab pertanyaan di sini yang berdasarkan artikel di atas. Yang pertama adalah Mark loves chocolate. Is it true or false? False. Ya, karena the correct statement adalah I don't like chocolate. Ya, I don't like chocolate. Number 1. Number 1, people make
cakes a chocolate club. Yeah. Is it Yes, true or true. false? True, True. yeah. Number 2. Number 2, Mark's girlfriend hates dancing. False. Hates. Hates dancing. Mm. False. Yeah. What is the correct sentence? The true statement apa? My girlfriend loves this club. Yeah. Love dancing club ya. Selanjutnya number 3. Number 3, Mark likes dancing. False. The true apa? The true one. I'm very clumsy. Ya, saya sangat canggung ya. Karena kalau kayak dancing itu kan kayak komunitas menari itu harus luwes gitu ya gerakannya. Nggak boleh Iya. nggak boleh apa canggung gitu. Nah, dia tuh sangat canggung gitu ya. Kalau misalnya menari itu nggak bisa gitu ya. Karena dia sukanya cuma komputer ya. Selanjutnya. Yes. Number 4, he loves computer games. Mm-mm. True. Ya, true. Number 5. Number 5, he doesn't like the chess club. False. False. Jadi the true sentence apa? Atau the true statement? I love playing chess. Ya, number 6. Number 6, the players are very good. True. Yes. Number 7. Number 7, skateboarding club is horrible. Horrible. Horrible tuh horror, Miss. Bukan. Apa horrible itu artinya? Horrible tuh Bukan sebentar lupa. horor ya. Bukan menyeramkan. Apa? Buruk gitu. Jadi Buruk dia ya. artinya tuh sangat-sangat negatif ya. Horrible. Horrible. Ya, bacanya horrible. Horrible. Mengerikan. Ya, mengerikan. Skateboarding club false. 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 This is a fantastic club where you can learn Ya. from great skateboarder. Selanjutnya. Number 8, skateboarding club meets 3 times a week. True. Selanjutnya. Number 9. 9. Number 9, Mark loves 3 of the club. Ya, menyukai 3 True. True. Yes, true. Apa aja? Computer gaming club, chess club, and skateboarding club. Ya. Correct ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira Kak Titi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, gini. Apa ya? It wasn't easy. It wasn't easy. Maksudnya, yang mana? Nggak maksudnya gini, Miss. Jadi itu tuh nggak mudah. Jadi bahasa Inggrisnya tuh bener. It wasn't easy apa? It's not an easy. Tergantung talim. Ini kan tentang apa namanya? It wasn't easy. It wasn't easy artinya nih sudah pernah. Jadi itu tidak mudah. Jadi, ya tidak mudah, tapi ini sudah dilalui sama dia. Jadi pakainya past tense ya, was dan were. Kalau dia pakainya it not an easy ya. It isn't easy artinya saat ini tuh dia sedang mengerjakannya dan dia merasa itu soalnya itu misalnya kayak gini deh. Kamu lagi ngerjain soal ya. Saat ini kamu sedang mengerjakan soal ya. Terus kamu bilang it isn't easy. Itu nggak mudah soalnya. Ya, tetapi kalau misalnya kamu sudah mengerjakan soal, sudah lewat nih. Nah, tapi kamu merasa itu tetap tidak mudah, tapi kamu sudah melewatinya. Maka kamu bilang itu soal-soalnya itu tidak gampang gitu, tapi udah berlalu. Jadi pakainya it wasn't di sini pakainya kalau udah berlalu. Tapi kalau yang masih present di sini pakainya yang isn't. Oh gitu. Tentang apa? Tenses ya. Ada lagi? Nggak ada, Miss. Oke. Karena materinya sudah pas nih ya sampai sini. Aku belum ada homework. Mungkin kalau homework boleh ini aja ya, hafalin tentang vocabulary. Oh gitu. Boleh, Miss. Kasih di WA. Di WA nanti aku capture ya. Oke, thank you so much Kak Titi. Have a good night. Thanks. Bye-bye.